Bapak Ibu sekalian, hari ini kesempatan ketemu Bapak Desa dan Lurah dan Pak Camat dan juga dari Kepala Puskesmas. Kita ada kebijakan pengembangan ekonomi desa melalui Koperasi Desa Merah Putih. Ini koperasi yang sedang didamba-dambakan oleh Presiden Prabowo pada waktu penjelasan kita di Magelang. Setelah kami pulang dari Magelang ini kerjanya mesti lebih cepat. Ini target, sebentar saya kasih target. Karena Menteri Koperasi dalam bulan April ini mungkin datang di Kupang, karena dia pilih NTT menjadi contoh pengembangan koperasi Merah Putih. Kita lihat mulai pertama, pengertian koperasi. Koperasi itu badan usaha. Berarti orientasinya ke profit, untung, bukan badan sosial. Kalau mereka batasinya badan sosial, bukan cari untung. Kalau koperasi itu badan usaha, arti orientasi mencari untung. Yang meranggotakan orang seorang atau badan hukum. Seperti tadi, koperasi primer itu anggotanya orang per orang. Kalau koperasi sekunder, anggotanya badan hukum, yaitu badan hukum dari koperasi primer. Tersier Jakarta itu juga badan hukum, karena anggotanya adalah puskoplit di seluruh Indonesia. Atau dulu KUD itu adalah primer, anggota orang per orang. Puskut itu adalah sekunder, anggota dari KUD, anggotanya KUD. Inkut itu di pusat, ini koperasi desa di pusat itu adalah tersier, tingkat pusat. Kalau kami di Gerakan Koperasi Kredit ada asosiasi tingkat Asia. Saya pernah ke Bangkok dari asosiasi koperasi se-Asia. Beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandasan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi. Sebentar kita lihat prinsip koperasi seperti apa. Sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Kalau dia anggota orang per badan hukum, siapa pemilik modal? Pemilik modalnya itu anggota. Koperasi sekunder, pemilik modalnya adalah koperasi primer. Koperasi tersier, pemilik modalnya adalah koperasi sekunder. Dan dia dari bawah ke atas. Kita lihat yang kedua, prinsip koperasi. Satu, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Terbuka bagi siapa saja. Ini juga kategori inklusi. Siapa saja. Tidak pandang bulu, tidak pandang agama, tidak pandang kondisi fisik, tidak pandang suku, tidak pandang perbedaan pilihan politik. Ini kamu kepala desa ini kadang-kadang karena perbedaan pilihan politik asik itu. Tidak. Ya toh, jangan lurus lihat. Sehingga banyak sekali data-data yang salah. Kenapa? Karena kita memilih berdasarkan pilihan politik. Saya tidak. Saya pilih berdasarkan kepentingan masyarakat. Terbuka bagi siapa? Sukarela. Atas kesalahan sendiri, tidak dipaksakan. Kalau kami di Kopdit dulu, pengalaman saya dulu termasuk Thomas. Waktu diajak jadi anggota Kopdit oleh istri saya tahun 1997, ya 1997 ya 1987, saya bilang sama dia, untuk apa masuk di organisasi sosial? Kan saya pikir koperasi itu organisasi sosial yang orientasinya non profit. Dia tidak bantah, kan dia juga belum paham betul. Tapi satu ketika saya punya rumah mau diatapkan, saya uang sudah tidak ada. Dia bilang, Bapak kita pinjam di koperasi. Di mana? Koperasi Kredit Samijaya. Pas itu belum disebut koperasi, Kredit Union, CU Samijaya. Saya pergi, Bapak Ibu, ini pengalaman pribadi. Saya pergi sampai di sana,
saya ketemu para pengurus dengan kacamata tebal semua, guru-guru dan satu-satunya teman dosen, almarhum Silmali, pinjam saya dalam hati luar biasa. Artinya tadi saya melecehkan, lalu tiba-tiba membawa kebaikan buat saya. Saya malu. Dan malunya bukan di sini, Bapak Ibu, di sini, di hati. Satu ketika saya dalam hati, saya mesti masuk jadi anggota. Satu ketika saya jemput istri di sekolah di Gefani, karena masih makin lama tunggu tuh, tahu-tahu itu ibu dong. Kesini dulu, kesono dulu. Kita mau marah juga karena hilang rezeki. Ya sudah, saya tunggu. Sambil tunggu saya membaca pengumuman. Ada penerimaan anggota baru di Kopdit Sanijaya. Daftar pendidikan selama 5 hari, 5 sore, dari jam 3 sampai jam 8 malam. Saya diam-diam pergi daftar. Daftar waktu itu, tidak tahu berapa, saya lupa. Pendidikan 5 sore, dari jam 3 sampai dengan jam 8 malam. Habis pendidikan dinyatakan lulus dan tidak lulus. Saya kebetulan dinyatakan lulus karena rajin ikut dan aktif. Setelah kami dinyatakan lulus, masih diberikan kesempatan 30 hari setelah dinyatakan untuk boleh jadi anggota. Arti boleh tidak ya, boleh iya. Itulah asas sukarelanya itu. Saking sukarelanya masih memberi kesempatan mau jadi anggota juga baik, tidak juga baik. Akhirnya saya punya pertanyaan ada 2. 1, Pak, kalau menunda 30 hari lagi, saya rasa terlalu lama. Apakah kami sekarang boleh daftar jadi anggota? Simpanan pokok 25.000, simpanan wajib 2.500. Saya sudah siap uang dari rumah. Pertanyaan saya itu. Yang kedua, pertanyaan saya, apakah saya boleh ikut pendidikan lanjutan? Karena prinsip di koperasi kredit itu adalah 3. Pendidikan, swadaya, dan solidaritas. Pendidikan itu penting. Apa jawaban dari almarhum Silmali? Saya pendosen dan teman dosen, saya juga dosen seperti itu. Dia bilang, ini barang anggota punya pertanyaan yang beda. Kalau anggota lain begitu lulus, pertanyaan dia itu, kapan kami boleh pinjam? Saya punya pertanyaan, sekarang juga saya menjadi anggota dan mau pendidik. Karena ini koperasi pinjam, simpan juga berpinjam. Ini belum simpan, tanya kapan kami mulai pinjam. Akhirnya saya ikut pendidikan terus, pembukuan, jadilah saya fasilitator tingkat regional Kupang, Puskopdit Kupang, keliling. Waktu itu pengembangan Cenguni melalui jalur gereja. Di paroki-paroki Sedaratan Timur sampai Lote itu kami keliling. Bahkan kami itu kadang-kadang dipanggil Romo oleh umat, kan tinggal di paroki. Saya kan berkata, selamat pagi Romo, saudara, selamat pagi. Padahal tidak jelas. Begitu. Ini arti saya mau menjelaskan apa? Inilah prinsip sukarela tanpa paksaan. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Artinya apa? Dari, oleh, dan untuk anggota. Modal dari anggota, memberikan pelayanan kepada anggota, oleh anggota kelolanya, jadi dikelola oleh pengurus pengawas yang menentukan manajemennya. Di Manggar Timur AMT ini dia punya manajer sudah gol menjadi anggota DPRD Kabupaten Manggar Timur. Dari kerja saya kasih dia honor 250.000, berkantor di rumah jabatan wakil bupati tahun 2009. 3 bulan saya cuci pakaian, makan, minum di sini. Kebetulan anak mantu dia mau waktu lamar di THR, saya tidak ada kantor yang terima kau di Manggar Timur. Saya kata kau lebih baik kerja di koperasi, saya kasih kau honor 250 bersih, kau makan di sini, minum di sini. Kebetulan anak mantu. 3 bulan mungkin kepala dinasnya malu pas selesai itu dia bakal ke DPR. Sekarang bilang, Bapak, bagaimana kalau kami kontrak sini daripada kami berkantor di sini, tidak enak. Oke, tapi jangan sampai 1 tahun dia digaji oleh
kabupaten ini harus mandiri. Puji Tuhan, 1 tahun kooperatif berkembang secara baik, digaji, dia diangkat jadi manajer. Pegawainya sekarang berapa di AMT? Saya tanya 39 orang. Ini Pak Joni wakil ketuanya, 39 orang. Asetnya berapa? 46 miliar. Kami dapat esau kemarin, bagi esau. Saya punya tidak ambil. Saya punya ini kalau ambil habis, karena itu bagian dari saku kanan, lebih baik saku kiri, simpan terus di kantor. Nah saya Bapak Ibu anggota kooperatif mungkin 10 koperasi di Manggarai. Di Manggarai Timur saya anggota di Koprina Barana, anggota di Permata Bunda Balangga. Saya punya simpanan di Permata Bunda 50 juta, simpanan juga di Koprina 50 juta. Untuk apa? Untuk dana pendidikan anak sekolah semua, cucu. Ada Mawar Merah di Dengesan, anggota juga. Ada Swastisari yang di sini juga anggota. Sama saya juga saya anggota. AMT apalagi, karena kami yang dirikan. Tapi saya tidak pinjam di semua koperasi itu, tidak. Saya hanya simpan besar di AMT, pinjam di situ. Permata Bunda simpan besar, karena saya pinjam 50 juta, bukan untuk bawa pulang, untuk tabungan pendidikan anak, cucu punya. Saya cucu yang sekolah sekarang ada 8 orang, 3 seminar 4, tambah 2 lagi 6 orang, tambah 2 lagi yang anak kembar ini mau sekolah lagi TK sudah. Minimal saya punya tabungan buat mereka itu adalah 8 orang untuk persiapan ketika mereka kuliah. Dan Bapak Mama santai saja, sosok terus bukan tabung. Jadi pengelola secara demokratis artinya yang kelola anggota sendiri, tapi tidak semua kita itu terlibat mengelola. Kita pilih pengurus, kita pilih pengawas pada waktu rapat anggota tahunan. Lalu penguruslah yang menentukan manajemen, yang mengangkat karyawan itu pengurus, bukan pengawas, pengurus. Pembagian 3, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Sebanding besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Katakan koperasi pinjam. Sebanding dengan apa? Sebanding dengan total simpanan dia dalam setahun. Sebanding juga dengan berapa besar pinjaman dia dalam setahun. Karena ada balas jasa simpanan, ada balas jasa pinjaman. Tapi biasa strategi di koperasi kredit itu, kalau semangat meminjamnya tinggi, kita kasih kecil dia punya presentasi balas jasa simpanan pinjamannya. Tapi balas jasa simpanan itu baik. Begitu juga di koperasi yang sekarang sudah bentuk koperasi ternak, sudah ada badan hukumnya. Koperasi produsen Kopnak Mama Seber, badan hukumnya sudah ada, aktenya sudah resmi. Yang besok saya membawa proposalnya ke Menteri Koperasi. Itu juga anggotanya perempuan semua, karena Mama Seber tidak ada Bapak Seber, tidak hanya Mama Seber. Mama Seber kebetulan itu visi kita, Manggarai Timur maju, sejahtera, berbudaya, berkelanjutan. Sudah jalan itu, anggota sudah terdata 115. Kemarin saya dan Pak Wakil pergi sosialisasi di Kampung Geos. Saya mau, sehingga mulai sekarang saya berjanji kepada kamu semua, kalau besok kita bentuk koperasi di desa, bukan besok lagi, start mulai hari ini, saya turun sendiri sosialisasi. Saya turun sendiri. Kamu jangan lihat saya sebagai bupati, lihat saya sebagai pencinta koperasi. Saya ini ibarat pemain caci kan. Kalau pemain caci itu mau di kebun pun juga dengar ronda dia jalan. Saya juga begitu. Dengar koperasi saya pasti jalan. Sambil kampanye saya sosialisasi koperasi di desa apa lagi? Ini kepala desa dari Jalan Selatan. Musingara, Koprina. Saya pikir waktu ini saya lagi kampanye, mau koperasi tidak enak. Saya datang ngomong koperasi, tata umum
itu juga politik ekonomi. Mereka bilang, politik asik kalau itu. Tuh mau pilkada kalau minggu, pandai hancur ekonomi. Jangan ngomong pilkada di era koperasi. Lebih baik kita ngomong koperasi, pilkada. Tapi ya sekali jalan. Jadi pembagian sisa junta, karena modal dari kita yang berusaha, kita dapat SHU. Begitu juga besok misalnya Kopres Ternakin yang Ibu Gubernur punya. Usahanya apa? Siapa anggotanya? Anggotanya adalah pengusaha ternak. Anggotanya adalah buruh ternak, orang yang kerja di situ. Apa bisnisnya? Bisnis mereka besok satu, ada pengadaan ternak secara besar-besaran, terus dibagi kepada anggota. Dalam prinsip koperasi, membeli bersama itu lebih murah daripada membeli secara perorangan. Menjual bersama itu lebih murah daripada menjual sendiri-sendiri. Itu kenapa? Kekuatannya pada kebersamaan. Saya punya pengalaman Bapak Ibu sekalian. Pada waktu saya di mahasiswa KKN datang di Manggarai, waktu itu kebetulan saya punya anak Roland masih sekolah di Santo Claus. Saya kepala bagian di LP Mundana, saya kasih tahu di kepala KKN masih Manggarai juga di KKN Mundana juga di Manggarai. Padahal apa saya setting supaya saya pembimbing, saya bisa pergi lihat sama anak. Datang, saya bimbing. Saya parkir di toko aneka yang tempat penjualan kopi. Saya parkir di situ. Seperti Intel, duduk di situ dengan pakaian orang dari Manggarai Timur jual kopi, jual masing-masing gitu. Sampai di situ mereka bilang, apa langsung kopi, turun nggak harga kopi. Padahal mereka kolusi dengan toko di dalam, turun harga kopi. Mau tidak mau jual, ya sudah pikul jauh-jauh, jual. Kenapa? Karena posisi tawar dia lemah. Coba kalau misalnya seluruh kopi di kawasan Lembacolo dikumpul semua di Lembacolo, ini kopi kami ada 20.000 ton, pasti pembeli datang rebutan, kita yang tentukan harga. Tapi kalau kita jual sendiri-sendiri kelenteng, pasti yang menentukan harga adalah pedagang. Itu kira-kira kekuatan koperasi, membangun kekuatan posisi tawar. Banyak sekali petani kita dikorban daripada tengkulak. Potak, siapa yang dari Nanggabaras? Ada kepala Nanggabaras? Ya. Potak, bisa di potak. Saya saksikan sendiri, hasil padinya begitu luar biasa. Apa yang terjadi? Setelah panen, krisis beras di kota. Kenapa krisis beras? Karena padi-padi yang ada sudah dibawa keluar daerah dengan sistem apa? Hijau. Apakah kita mau terus mempertahankan posisi ini? Saya sering ngomong di mana-mana, orang miskinlah yang membuat orang kaya jadi kaya. Kita bisa buktikan. Kalau kita semua ini punya simpanan di bank, syukur kamu kepala desa ini, kita baik. Kalau masyarakat itu simpanan di bank 1 juta, 1.000 orang simpan di bank 1 miliar. Apakah yang simpan 1 juta itu dia pinjam di bank juga 1 miliar? Tidak. Yang pinjam siapa? Pengusaha. Berarti kita orang miskin lah yang membuat orang kaya jadi kaya. Dulu kita juga di Pocoran Kamis dulu, termasuk Bapak saya, hasil kopi bertonton, tapi mati dan apa? Mati dengan sistem hijau. Akhirnya yang kaya tetap kaya, dia miskin tetap miskin. Itulah ketimpangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Begitu juga di Manggarai Timur. Nah, kita mesti mencari solusi. Saya ingin supaya orang miskin harus bersatu untuk bukan melawan, membangun kekuatan, membangun posisi tawar. Yang keempat, prinsip keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Ya, terbatas terhadap modal. Dan biasanya prinsip koperasi dari oleh dan untuk
tidak ada pinjaman besok yang keluar dari Koperasi Merah Putih untuk non anggota, tidak. Biarkan masyarakat kita terjebak dengan koperasi harian, koperasi selamat pagi, koperasi assalamualaikum. Di kampung ini mereka cerita kemana, ya bapak, mau tidak mau mereka belajar assalamualaikum di sini. Yang penagih dong. Karena apa? Karena selamat pagi mama, orang tahu oh, petugas koperasi harian tidak jawab dan dalam. Tapi kalau assalamualaikum dan dalam waalaikumsalam, karena dijawab salam toh. Padahal yang datang tagih mau lari ya sudah assalamualaikum, waalaikumsalam. Di Pota juga ini cerita masyarakat. Di Pota juga begitu. Selamat pagi, mama di mana? Oh mama udah keluar tuh. Padahal mama masih di kamar. Takut. Ini penagih tahu. Akhirnya dia jaga pintu belakang. Begitu dia lari pintu belakang. Selamat siang mama. Kaget ya. Ini masyarakat kita. Bunga berapa yang saya dapat informasi dari kampung ini kemarin? 25%. 25%. Padahal koperasi simpan pinjam yang ada di Manggarai Timur yang saya tahu, bunga dia 1,7% menurun, bukan flat. Kalau rumusan kami dulu kalau 2 menurun sama dengan 1,1 flat. Itu rumus. Saya lupa di rumus batas. Saya lupa. Dulu fasilitas terhafal betul. Kalau saya ajar pengukuhan dulu, ajar pembagian desa. 1,7 menurun sebenarnya sama dengan 0,9 flat. Berarti tidak sampai 1%. Tapi orang kita masih menggunakan pinjaman di koperasi harian. Bagaimana supaya pakai caranya? Caranya adalah lawan dengan tidak pinjam, lawan dan bersatu. Ya, itu di pasar di kampung di bawah. Begitu juga di kota. Yang pegawai-pegawai jalan motor mengebut itu. Saya bilang wajar kalau memang bunganya tinggi, karena memang biayanya tiap hari tagih. Ini uang belum berputar, sudah selamat pagi. Belum berputar, baru pinjam kemarin sore. Pagi dia datang tagih, betul kok, Pak Lurah? Betul. Ini kondisi masyarakat kita. Apakah kita perlu diam di ini? Jangan, Bapak Ibu sekalian. Jadi pembelian balas jasa terbatas terhadap modal. Dan besok di Koperasi Merah Putih ada unit simpan pinjamnya, sehingga hentikan sistem ijon di desa-desa. Itu yang mematikan. Yang kelima, kemandirian, prinsip swadaya. Selama ini Bapak Ibu sekalian, ini semua kita dari bupati, dari kepala desa, kita kasih bantuan ternak di desa-desa ini. Apakah ternak itu sekarang berkembang? Tidak, hilang. Karena bagi dia ini kan barang gratis. Di kelurahan saya Bakeleleng, mana dari lurah Bakeleleng? Ada tidak? Tidak datang desa. Mungkin dia pikir Pak Bupati bisa mewakili saya. Mungkin karena saya berumah depan dia punya kantor. Di kampung saya itu bantuan sapi sudah belasan ekor. Di mana sekarang sapi-sapi? Sudah di mana? Tidak berkembang. Saya juga punya pengalaman pribadi. Ada lima orang saya pernah bantu babi tahun 2009. 3 ekor saya kasih dengan catatan kau punya 2, saya punya 1. Saya bukan mau bisnis, mau ajar dia untuk berkembang. Sampai sekarang hilang. Saya juga tidak dapat 1. Karena namanya bantuan. Ini tidak ada kemandirian. Kita tetap menciptakan ketergantungan. Ini namanya salah satu energi kemiskinan dari tangan. Dia suka menerima, tidak pernah memberi. Kalau kemiskinan dari mata tuh lihat orang lain senang, kita susah di sini. SOS. Orang di sana gaya, kita di sini mulai goyah. Kurang ajar. Gaya tahu, ibu tahu, imamu. Benci kok benci bohong. Itu juga energi kemiskinan dari mata. Energi kemiskinan dari mulut ya suka mencerca orang. Itu energi kemiskinan dari mulut. Energi kemiskinan dari hati tadi, pikiran iri hati, dengki, tidak pernah maju-maju. Dan dari mulut suka mengeluh terus, tiap hari mengeluh. Oleh tokoh kami kota
mau apa kami. Sebentar tobol kirongku. Tema saya tobol, rebet apa saya kok. Tombol tema saya ilung kisah kelas kepala setor kolot. Bokolangu kan, bora tahu enggak? Akasiasi. Tapi lagu kan bora tahu enggak? Bora, tapi lagu nanti bora kasiasi. Bora lagi. Ayo bora apa? Mau apa? Abang ngotai boy ke. Dalam anak lama asyik final mola. Tidak batal. Saya pikir kita mesti menciptakan kemandirian. Jangan bergantung pada pemerintah. Ada ketemu saya, juga ketemu Pak Wakil. Dia bawa, saya tidak perlu sebut orang dari mana. Bapak, ini saya punya anggota kelompok, kami 8 orang. Bapak daftar nama dan tanda tangan para anggota kelompok. Terus mau minta bantuan. Bantuan apa? Tidak jelas. Buntut dia bilang bantuan uang. Saya untuk apa? Saya bilang, woi kalau begini semua kacau. Dalam pikir gaji bupati ini besar. Kalau gaji bupati wakil bupati ini kecil. Lebih gajinya Pak Sekda atau gaji wakil ketua DPR. Ya Pak Pejabat. Lebih gaji DPR itu besar daripada gaji bupati. Hanya karena kami ini menang Garuda dengan apa balok besar yang tidak jelas tadi. Dalam pikir kita ini uang banyak. Saya hanya kasih dia uang transport. Ini kau pulang lebih baik buat proposal kasih desa kau minta bantuan aku. Datang minta bantuan uang dengan menjual kelompok. Ini masih tetap kita menciptakan ketergantungan. 6 pendidikan koperasi memulai dan pendidikan untuk membuka wawasan kita. Berkembang dan pendidikan dikontrol oleh pendidikan. Orang yang pemahamannya baik bisa mengontrol koperasi itu. Orang yang pemahaman baik bisa berkembang. Dulu kalau saya ajar di koperasi kredit, saya bukti bahwa ada perubahan dari kau punya perilaku, dari pendidikan ini. Mesti pulang ini kau punya simpanan bertambah. Kalau tidak, sama saja. Mau 50 kali dia omong, kalau tidak berubah, sama saja. Yang ketujuh, kerjasama antar kota. Ini prinsip koperasi yang dituangkan di dalam undang-undang, bukan dikarang. Dan ini juga prinsip koperasi secara internasional yang diakomodir di dalam Undang-Undang 25 tahun 92. Ini tahapan pembentukan koperasi. Minimal dihadiri 20 orang anggota. Kalau Undang-Undang 25, 20 orang anggota. Undang-Undang Cipta Kerja sekarang bukan 20 lagi, 9 orang anggota bisa bentuk koperasi. Saya curiga koperasi harian yang berkembang sekarang adalah dari pemilik modal. 10 orang kumpul 1 miliar, koperasi sudah 10 miliar. Lalu mereka punya pekerjaan adalah mulai kasih pinjam. Padahal prinsip koperasi dari dan oleh anggota. Dia hanya melayani anggotanya. Kalau yang sekarang bukan. Ini sama dengan bank. Ya. Bank kita bukan pemiliknya, bukan. Kita nasabah. Kalau koperasi kita pemiliknya. Kalau kita sebagai anggota. Nah, supaya saya menjadi anggota, modalnya berapa? Tergantung nanti kesepakatan. Saya mau seragam memang lebih. Mesti ada simpanan pokok yang sekali simpan selama kau menjadi anggota. Kopnak kemarin kami taruh berapa? 1 juta. Saya jangan kecil-kecil, 1 juta. Uang 1 juta sekarang sudah, jangan kamu berpikir sama dan nilai uang 100.000 10 tahun lalu. Bandingkan harga bakmi tahun 2009 masih dapat 3 juta. Sekarang paling rendah sekarang 7. Jadi, Kopnak 1 juta, simpanan wajib 20.000. Bayangkan kalau 1 juta, target kemarin sebelah. Akhir Desember, kamu punya anggota harus 100 orang. Sekarang 115. Berarti sudah 100 juta ada. Akhir
Desember 1.000 orang. Berapa uang asetnya? 1 miliar. Kita omong uang miliar Bapak Ibu sekalian. Kalau kita omong sendiri, ya susah. Tikam sampai di laut sana juga susah. Kami bupati ini saya punya harta kekayaan laporan 3,5 miliar. Kau pikir uang kah? Tidak. Hitung semua cincin. Mujur tidak hitung istri. Cincin semua dihitung. Rumah di sana juga dihitung. Tanah juga dihitung. Kambing juga dihitung. Babi juga dihitung semua. Itulah harta kekayaan yang nilainya selalu diukur dengan uang. Kamu berpikir saya punya 3,9 uang banyak. Tidak ada uang, cuma 100 juta saya yang ada uang tunai. Habis pilkada juga kemarin, masih utang lagi. Yang fair. Ini turun lagi saya punya laporan karena utang masih utang. Kan lapor semua. Asetnya berapa, utangnya berapa. Dari situ kurang antara aset dengan utang. Itulah nilai aset sesungguhnya. Utang lagi, masih ada utang. Di simpanan pokok. Begitu kau lunas simpanan pokok berarti kau sah menjadi anggota. Kalau belum lunas, belum. Nah, berapa kita punya simpanan pokok besok di Koperasi Merah Putih? Saya mau seragam seluruh Manggar Timur. Kalau memang mau 1 juta, 1 juta. Kalau 500, 500. Uang 1 juta ada pada masyarakat kita. Asal bentuk nanti bulan Mei ada. Kalau sekarang memang masih berat, masih tahun calon mau bulan calon cuan bulan ini. Kalau sebenarnya ada. Ini kan sekarang sudah mulai banyak acara. Tadi ada laporan ketentuan sida kelas tanggal sekian. Bisa sida 1,5 juta. Si laki sida kelas 1,5 juta. Sida kelas 1,5 juta. Matanya agak hiaga. Lu dan sida 1,5 juta. Nah, kita berah keluarga aku paling etas sida tabangan 500. Itu oleh 1,5 juta. Kenapa? Ini juga budaya kita, budaya kita hargai. Inti daripada budaya kita kelas adalah rengerlah kelas. Itu intinya, bukan inti VE. Ini sekarang kan mesti VE. VE itu arti cakap lelah. Sorong tua dan rona pikir balik kalau ada binasu. Maka sidanya mesti sida kelas 1,5 juta. Aneh. Dan mulai dari kita mulai merubah itu, bukan menghilangkan eksistensi budaya, tidak. Inti dari kelas adalah rengetlah kelas, bukan di VE, ini VE. Dia kelas lebih tiba betas atau lebih cakap lelah. Padahal apa inti acara malam? Tidak ada. Besok, karena kami punya di kampung, keluarga saya, tidak datang besok. Kau datang malam karena kau jauh, kami terima biasa saja. Makan apa adanya, sama seperti kau setiap hari laat kami, sama. Tapi besok baru kami terima kamu di kemah umum. Terima di situ, kasih makan. Sudah selesai. Kalau sudah 500 mereka juga nanti pasti keluarnya 700. Belum lagi kita punya turah VE. Ini saya ke aku turah aku di VE. Jadi apa esensinya itu? Ya, mulai saya pikir kita mulai dari kepala desa rombak biasa, tapi jangan menghilangkan esensi budaya. Itu dengan kalau asir yang laki-laki kita budaya itu kafir asih deh. Tapi yang bilang VV apa ini? Terus VV dah, no hanya tanang baru, tanang beo salah oh, banyak kan anak bila dah kamu belum mau VV saya ceklikan, maya apa mau VV? 5 menit, 10 menit kalau memang colol, nah saya dia cair dia mulai. Nah ini budaya kita ukurnya dengan itu. Belum lagi pesta sekolah kita mengerti pun. Panggil nama ini, Binadaku mewakili Ibu Tres tampil. Dia nak sekali kata 1 juta. Politik mewakili Bupati, leleng dia. Mewakili Ketua PKK, leleng dia. Mewakili Dharma Wanita lagi kontak oleh bau sekali, tentu sekali ini kan bandaan sengong. Ini kan tidak efisien waktu. Saya pernah pergi pesta sekolah di mana mewakili suku ini, Ital bilang aku, nah 10 sebut
Gubernur saya tersebut siap pihak, tapi pecahnya dari 10.000, mewakili suku ini, mewakili wanita, nah aku 10.000, mewakili apa? Hitung-hitung 5 kali wakilian 50 kan saya, coba tertenang sekali 50 selesai itu, tidak menghambat waktu, ya kan? Ini kadang-kala kita pesta sekolah, baru belum lagi kita nyanyi tua mantap. Akhir sesi terbakoles baca kita lalu gitu ya. Nah itu anggotanya di edaran Menteri Koperasi edaran nomor 1 tahun 2025 di sini dikatakan kalau satu desa penduduknya kurang dari pasal berapa nih 500 orang pembentukan koperasi desa yang jumlah penduduknya kurang dari 500 orang, maka koperasi desa bisa didirikan lebih dari satu desa. Artinya beberapa desa gabung. Saya lebih cenderung, besok saya omong dengan Menteri Menko Pangan, betul hari Minggu kami ada halal bihalal PAN dari seluruh bupati kader PAN di Jakarta. Saya mau ngomong itu 500 penduduk ini kan satu desa, kan tidak mungkin hitung anak kecil, kita hitung yang sudah berusia 17 tahun ke atas. Saya lebih cenderung kita bikin koperasi desa gabung sesuai potensi masing-masing desa terdekat. Ambil contoh, saya kemarin mau set pertama di kawasan Lembah Colol, potensi utama di atas soal kopi, maka gabunglah 7 desa ini. Desa Rendenau, Desa Bejangmali, Ulubai, Colol, Kiau, Urundora, sama Bangkarbeni. 7 itu satu kawasan. Karena mereka dulu sejarah dari Ulubai, Kiau, Bangkarbeni pemecahan dari Urundora pembakaran dari Kiaundora, Bangkarbeni Kiaundora juga. Sedangkan Rendenau, Bejangmali, Colol pembakaran dari Ulubai. Mereka itu menjadi satu kesatuan. Saya mau 8 desa itu kita bikin satu koperasi merah putih. Begitu juga misalnya di daerah Buntal di sana, Buntal, Gololijun, Pota di bawah, Dampek yang potensi ekonomi pertani, kita bikin satu koperasi di situ. Atau mungkin Pota ada 5 desa di bawah, mereka satu. Gololijun, nomor Sepang, mereka satu. Begitu juga Dampek ke sana, mereka ada 4-5 desa, mereka satu. Per kawasan, sehingga memudahkan. Mungkin nanti Mandu Sabu sampai Bazar ke bawah, itu mereka satu desa, satu koperasi, sehingga potensi ekonominya tidak kecil, menjadi besar. Impian saya kalau bisa setiap koperasi desa ini kalau anggotanya 1.000 orang kali simpanan pokok 500 juta, 500.000 sudah berapa itu? Sudah 500 juta, modal 8 juta. Sudah bisa, kita bisa beri pinjaman. Saya jangan omong dana dari pemerintah pusat, jangan. Kalau kita omong itu lebih dulu, akhirnya kita rame-rame berdiri hanya karena iming-iming dan kita punya kemandirian. Nanti pada waktu pendirian kita bikin rapat, pimpin rapat, ketua, sekretaris dipilih dari anggota. Siapa yang pimpin rapat nanti ditentukan pada saat rapat itu. Siapa saja yang desa yang kamu anggap layak untuk jadi ketua, orang yang dipercayai. Karena kalau kami di Koperasi Kredit itu, Koperasi Kredit adalah kumpulan orang yang saling percaya untuk membentuk modal bersama guna dipinjamkan kepada kumpulan orang yang saling percaya. Nah, kalau mau untuk dipercaya, kalau mau dipercaya orang, percaya dulu diri sendiri bahwa saya bisa. Kalau kau punya diri tidak dipercaya, bagaimana kamu mau dipercaya orang? Kau masih ragu-ragu, tidak, orang yang tidak percaya diri, maka.
Kalau kita sudah saya satu, saya siap, berarti kita komit. Dari pernyataan kita membuat kita selalu komit dalam pengembangan koperasi. Kalau ragu-ragu, termasuk seperti cerita saya tadi, ragu-ragu, ternyata bisa takut, karena ternyata bagus di koperasi. Sampai sekarang saya komit. Dan waktu saya pembentukan AMT dulu, yang pertanyaan paling banyak itu Camat Lambaréné Utara, laut, kan prajabatan Pak, waktu itu. Bagaimana nanti kalau Pak Wakil tidak boleh wakil bupati? Bagaimana dengan koperasi ini? Saya bilang, Agus, kau dengar baik-baik penjelasan saya tadi. Koperasi ini bukan milik Pemda Manggarai Timur, koperasi ini milik anggota. Kita ini anggota, bukan dalam kapasitas sebagai PNS, tapi saya ajak kau menjadi anggota juga menjadi contoh. Ternyata dia pinjam pertama. Tanya tuh, dia datang mengaku di rumah jabatan, Bapak, saya minta maaf Pak, saya dulu umur remeh koperasi, ternyata saya pinjam pertama beli tanah, aku bangun rumah. Sahabat, kita dua sama, saya juga Thomas. Setelah saya pinjam baru saya percaya. Gitu ya. Nanti kita pimpin pulang ini siap di setiap desa, minimal rapat ketua dipimpin oleh anggota. Rapat pendirian koperasi membahas nama koperasi. Nah, nama koperasi di edaran ini begini, Koperasi Merah Putih, misalnya Desa Balus Permai, Koperasi Merah Putih Desa Balus Permai, itu namanya sudah sama semua, cuma beda desa. Kalau bisa besok di kawasan Colong, Koperasi Merah Putih Lembah Colong, kita jelaskan di situ. Ini terdiri dari 7 desa. Mungkin di Pocolia misalnya, Koperasi Merah Putih kawasan Baebake, berarti mulai dari Golondelu terus apalagi ke sana tuh, Pocolia sampai di poin 1. Nah, karena kamu punya potensi di atas kopi, sawah, apalagi cengkeh, kita kasih nama yang unik. Tapi dia, apalagi misalnya di Pocolia kan dia sebutkan berapa desa? 2, 3 ya. Separuhnya masuk Bujang Mabit. Awalnya desa Pocolia mekar jadi Lento, separuhnya Bujang Mabit. Awalnya desa Pocong, tapi dia mekar menjadi Gunung Turi misalnya. Begitu-begitu. Tempat kedudukan koperasi tentu ditentukan. Di mana tempat kedudukannya? Tentu di salah, kalau di satu desa ya jelas di mana. Wilayah keanggota yang disebut misalnya Koperasi Merah Putih Lembah Colong, wilayah keanggotanya meliputi 7 desa. Jelas tertuang di dalam anggaran akta pendiriannya. Terus jangka waktu berdiri, tidak akan jangka waktu. Terus jenis koperasinya, koperasi serba usaha. Kalau sebentar saya jelaskan usaha-usahanya. Usaha Koperasi Merah Putih ini ada 7 jenis usaha. Usaha Koperasi Desa Merah Putih ini 1, outlet penyediaan sembako. Jadi ada kayak supermarket mini biasa untuk penyediaan sembako. Yang outlet penyediaan obat murah, ada apotek di setiap desa. Yang ketiga, penyediaan kantor koperasi. Kantor koperasi pasti dibangun. Keempat, usaha simpan pinjam. Simpan pinjam. Ada outlet klinik desa, makanya pustu-pustu semua masuk di jajaran koperasi. Ini ada pernyataan dari Menteri Kesehatan. 54.000 pustu di Indonesia masuk, karena itu termasuk outlet klinik kesehatan. Yang berikut, penyediaan gudang.
Kalau misalnya kopi ya gudang kopi. Jadi semua hasil kopinya orang Lebah Color besok dibeli oleh koperasi semua. Baru dia cari ke pasarannya, mau ekspor kemana. Tentu pedagang sana datang tanya, harganya berapa? Kita yang menentukan harga. Tapi kalau kita jual sendiri, jadi pedagang yang menentukan harga. Tentu dengan standarnya, standar kopi seperti apa? Disitulah tugas dari koperasi melakukan pembinaan. Standar kopi seperti apa yang mau dijual untuk mendapatkan harga yang bagus? Sama seperti jagung kemarin, kita panen raya di Kisau. Standar berapa? Mesti kekeringan 17 kadar airnya 17. Lalu begitu masuk di perusahaan, di pabrik, turun dia kadar airnya mesti 14. Atau ini di Temangga Timur, atau ini kering, Poka Padolo. Ya akhirnya dia jadi bubuk. Makanya mereka punya lepas dulu sampai dia kering-kering betul di pohon, baru bahkan dikupas, baru dipanen. Karena kadar airnya harus mencapai 17. Begitu dia muat ke perusahaan, sampai di perusahaan dikeringkan lagi sampai mencapai kadar airnya adalah 14%. Kemarin juga melihat porang, pabrik porang di Borong, luar biasa. Cuman orang Cina kan tuh ya, Cina punya, dia tidak mengerti bahasa Indonesia. Hang Leong, Hang Hoba, Tebai. Bawa muter dia semua kalau betul. Hang Leong, Hang Hoba. Cok-cok lah baris air. Ada penyediaan logistik distribusi. Jadi ini kalau janjinya Pak Prabowo nih, setiap koperasi desa besok dia akan bantu mobil, ada gudang, itu janji kepada kami. Tapi kita jangan dulu benar itu. Kita mulai mandiri, ada gudang, ada mobil untuk muat. Yang berikut dan lain-lain, artinya sesuai dengan kebutuhan usaha. Itu usahanya. Dan sudah ditegaskan betul di sini. Pola pelayanan, ya, pelayanan koperasi setiap hari. Dan berarti besok tidak segera pengurus harus mengangkat pegawai. Nah, inilah penyerapan tenaga kerja juga. Dan saya minta jangan angkat pegawai dari luar, harus dari desa situ, supaya penyerapan tenaga kerja. Saya juga besok ngomong sama Menteri Koperasi, Pak, ini penyerapan tenaga kerja. Saya minta pegawainya dilatih oleh Kementerian Koperasi, lalu dites dan dia lulus, ditempatkan di situ. Sudah selesai. Artinya bukan diurus oleh pengurus. Sebab kalau pengurus yang urus, pengurus koperasi tidak dapat gaji, Bapak Ibu sekalian, tidak dapat. Saya disuruh bertahun-tahun urus koperasi, tidak dapat gaji. Ya Pak, ya kami dapat apa? Hanya jasa pengurus akhir tahun. Begitu Esau dapat jatah 10% jasa pengurus. Kalau dapat jasa pengurusnya 50 juta, kami bagi 10 orang ya 55 juta. Tentu ketua punya lain, wakil ketua punya lain. Pak John kemarin dapat berapa jasa pengurus Pak John? Yang baru-baru 7 juta. 7 juta. Saya penasihat itu dapat berapa? Saya tidak tahu pun. Tidak kan? Ini kemudian besar saya punya kemarin kok. Saya tidak terima, yang terima itu kita tahu lagi. Biasa kalau saya punya itu mereka sudah bakal mau terima gitu. Saya pikir saya kaya, bos. Itulah pengurus. Pengurus tidak dapat uang. Pengurus hanya dapat jasa pengurus pada waktu rawat. Yang digaji itu adalah manajemennya dan pegawai. Ini kebetulan pengurus MT. Pengawas saya keren. Pengurus MT. Dan mereka pengurus tidak. Saya pernah sehat, tidak dapat. Di Puskop itu tidak dapat sedikit ya. Tapi lagak penasehat jabatannya kan jabatan terhormat. Beri nasihat kalau diminta, kalau tidak dibayar. Tapi akhir tahun tanda tangan. Nah, itu. Itu jangka waktu jenis usaha koperasi, pola pelayanan profesional dilayani oleh manajemen. Manajemen bertanggung jawab kepada pengurus. Dan biasanya Pak John dulu atau kami dulu
saya dalam waktu pengurus induk tiap bulan saya ke Jakarta. Untuk apa? Untuk meminta pertanggungjawaban manajemen laporan kegiatan bulan itu. Tiap bulan kita evaluasi. Karena nanti yang lapor ke RAT itu bukan manajemen lagi, pengurus. Karena anggota pilih pengurus dan pengawas. Pengurus yang pilih manajemennya. Dan manajemen bertanggung jawab melaporkan kegiatan kepada pengurus. Penguruslah nanti yang melaporkan pertanggungjawabannya kepada anggota di forum rapat anggota tahunan. Modal koperasi dari simpanan pokok, simpanan wajib, bahkan sekarang berkembang di koperasi ini simpanan lain-lain yang dalam bentuk tabungan. Kalau kita di koperasi kredit, simpanan pokok, simpanan wajib itu menjadi dasar perhitungan dividen balas jasa simpanan. Sedangkan simpanan bunga harian, simpanan pendidikan anak, simpanan masa depan, sisuka itu langsung dibayar bunga seperti bank. Nah, terus saya punya tadi simpanan pendidikan anak tiap bulan dapat bunga, tidak lagi tunggu pada akhir tahun. Tapi yang dividen akhir tahun balas jasa itu adalah hanya dari simpanan pokok dan dari simpanan wajib. Modal koperasi itu bisa juga besok misalnya anggota yang punya duit deposito ke situ. Seperti sekarang kita deposito di Koplik, bunganya lumayan dan syukur tidak kena pajak. Dan sekarang bapak lebih baik deposito di koperasi daripada deposito di bank, tidak kena pajak. Pemilihan pengurus dan pengawas dipilih oleh rapat anggota. Dan besok pembentukan awal juga dipilih oleh rapat anggota awal sebagai pendiri. Jadi anggota awal sebagai pendiri koperasi. Periode masa jabatan pengurus kita tahu sekarang 4 tahun mungkin ya. 3 tahun, 3 tahun. 3 tahun. 3 sampai 5. 3 tahun. Dulu memang saya 3 tahun, di Induk 3 tahun, 6 tahun. 3 tahun. Jadi makin cepat, bukan kepala desa sampai 8 tahun, ini 3 tahun. Itu dia punya tahapan. Jadi periode masa jabatannya adalah 3 tahun. Bisa dipilih kembali, tergantung aturan yang kita taruh di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kalau di Koplit itu paling batas 2 kali ya. 2 kali kita baca di Koplit. 2 kali masa jabatan. Berarti 6 tahun. Itu yang berkaitan itu. Yang berikut, pembuatan akta pendirian. Kuasa pendiri menghadap notaris pembuat akta koperasi yang dibuatkan akta pendirian dengan membawa kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan. Apa dokumennya? Berita acara rapat pendirian koperasi. Bisa selesai hari itu. Saya punya Kopna kemarin kita omong tanggal 8, urus di bawah sudah dapat dia punya akta pendirian. Sekarang tidak terlalu sulit. Surat kuasa pengesahan koperasi. Siapa yang dari anggota itu dikuasakan begitu? Lalu daftar hadir rapat pendiri koperasi. Dan saya minta besok kalau bisa di setiap desa kalau mau bentuk misalnya 7 desa di di Lembah Colo, paling kurang yang hadir itu 10 tiap desa, sehingga kita pendiri itu adalah 70. Fotokopi KTP pendiri dan anggota. Jadi yang pendiri anggota itu, dan setiap mau daftar di koperasi harus bawa KTP. Bahkan kalau kami di Kopdit ini bawa KTP, sebut ahli waris, siapa ahli warisnya. Biasanya kalau mama jarang dia sebut suami ahli warisnya, dia sebut anak. Sama kenapa sebut anak? Tidak sebut suami ahli warisnya. Dia bilang, bapak kalau saya mati besok, dia ambil sepuan, dia pergi nikah lagi. Iya, ini pengalaman saya, tidak pernah sebut dia punya suami. Kalau suami pasti sebut istri, tapi kalau istri jarang dia sebut suami ahli waris. Karena tidak dilarang juga dia sebut anaknya. Kalau kita ya mungkin juga bisa diadopsi besok.
Kalau kami di AMT ini koperasi kredit, itu koperasi sampai mati Pak. Karena sudah dijamin asuransi. Begitu besok mati, kau punya pinjaman sisa berapa, dilunasi asuransi. La firma. Kau punya simpanan tergantung umur. Kalau simpanan 0 sampai 6 bulan, sebesar simpananmu, tapi kalau 1 tahun sampai umur 54 tahun, 2 kali simpanan dikasih. 54 sampai 60 kita atur sekarang ya, di bawah 75% dikembalikan. Ada dana dukanya lagi. Dan saya lihat anggota koperasi kredit itu mati sekarang, keluarga tidak beban, enjoy, karena memang uang bisa terima sampai 20-30 juta, selesailah urusan itu. Dan kita nggak usah mati. Saya aja mau adopsi itu besok di koperasi Merah Putih, adopsi asuransi, dan saya yakin asuransi pasti mau, karena mereka juga kejar itu. Artinya jamin, yang bayar preminya siapa? Bukan anggota, yang bayar preminya koperasi itu sendiri. Ini pengalaman kami di Kopdi, yang bayar preminya bukan anggota enjoy, mau pinjam berapa lipat, mati, tidak beban para ahli waris. Dan salah satu contoh misalnya kita punya mantan camat Labelai Selatan, Pocoran Naga, Pak Yusuf Sebet. Begitu dia anggota Koprit AMT, dia pinjam untuk ongkos anaknya dokter itu 150 juta, 3 bulan kemudian dia meninggal, utangnya ditutup oleh AMT. Aman, dan tidak membebankan pada ahli waris. Itu gunanya koperasi Bapak Ibu sekalian. Saya besok mati ini aman, saya istri enjoy saya di belakang, istri juga mati saya juga enjoy dari belakang, tambah modal untuk gitu. Karena semua dijamin asuransi. Kita juga nanti akan ke arah situ ya, mungkin dari kerjasama dengan teman-teman Puskoprit kita jaring bukti store modal awal ini maksudnya simpanan pokoknya dan simpanan lebih, itulah modal awal. Kalau bisa kita 500 semua per orang, itulah modal awal. Saya yakin kalau undang kepala pustu di situ, kepala desa juga jadi anggota, staf desa juga, pendamping desa jadi anggota, masa tidak bisa dapat 500.000? Bisa lah, asal ada kemauan. Semua tergantung kemauan. Uang ini kan, makanya kesempatan di koperasi kredit itu bukan kumpulan uang, kumpulan orang. Manusianya ini uang itu digerakkan oleh orang itu, bukan kita kumpulan uang, kumpulan orang lain mengatur duit. Uang banyak pun tidak bisa diatur ya, sama sih. Itu yang saya sering kami tidak ada bapak kemana? Sementara bakar rokok jalan terus. Bagaimana kalau kau bilang uang tidak ada? Saya minta sekarang hentikan suka kata uang tidak ada, itu doa. Kalau kau bilang uang tidak ada uang benar, doa. Katakan saja, saya akan usahakan. Artinya ada niat. Tapi kalau bagaimana kamu masuk uang tidak ada? Ya kau uang tidak ada, itu doa. Doa yang membuat kau punya uang tidak ada. Tapi kau bilang saya usahakan. Mulai berpikir untuk mencari. Dan jangan putus asa dan kondisi. Sama seperti begini kan. Kita lapar, mau pinjam beras tetangga takut, bayar bagaimana? Jangan dulu pikir bayarnya, pinjam dulu selamatkan dirimu, baru setelah kau pinjam baru pikir bayar. Ini kita tidak mau pinjam, mau bayar bagaimana? Lapar perut, kalau lapar benar, mencari solusi terhadap masalah yang kita hadapi. Habis itu bukti rencana kerja koperasi. Tentu rencana kerja kita paling pertama adalah sosialisasi koperasi kepada seluruh masyarakat desa. Itu yang mungkin kita rencana kerja kita adalah menentukan kantor sementara, rumah di desa-desa, sambil nanti menyiapkan tanah untuk bangun kantornya. Itu kira-kira langkahnya. Pengesahan akta pendirian koperasi, notaris nanti dan notaris. Di sini ada 2 notaris, 1 ada Ramli, dan lagi tunggu. Bapak kapan lagi koperasi Merah Putih? Kau tunggu sih. Ya kan lagi tunggu gini juga. Saya punya kemarin yang bukan saya punya. Kopdar cepat. Yang penting datanya lengkap cepat. Ini bergening kita ke pusat sudah ada.
Karena Prabowo tuntut kami di 80.000 koperasi merah putih Indonesia. Kalau kita terlambat Bapak Ibu, peluang ini selesai kita. Notaris mengajukan permohonan pengesahan akta pendidikan koperasi melalui sistem layanan badan hukum. Kami punya kemarin dari Kementerian Hukum dan HAM ditunjuk. Ini badan hukum, Kopnak, bukan kami punya, Kopnak, Mama Sebar punya. Lalu SK pengesahan akta pendidikan koperasi dicetak oleh notaris dan diberikan kepada koperasi. Selesai. Kalau sudah ada itu, berarti kita sudah badan usaha legal. Dan itu kita sudah bisa jual. Saya dan Anda, ya, koperasinya ada, saya pasti akan olah memperjuangkan supaya dana-dana yang dijanjikan dari sana itu bisa tangkap dalam tahun ini. Kalau janjinya ini Bapak Ibu sekalian, ini kan ini latar belakang koperasi merah putih, 70.000 koperasi desa merah putih sebagai pusat ekonomi desa. Makanya misi Prabowo bangun desa, kita juga punya misi yang sama. Untuk apa? Untuk mengentaskan kemiskinan. Landasan hukum yang jelas, mulai dari Undang-Undang Dasar Pasal 33, perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar atas asas keluarga itu dan koperasi lah prinsip. Ada undang-undang, mulai Undang-Undang 25 tahun 92, ada Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, ada Undang-Undang nomor 7. Jadi lengkap dengan peraturan dasar, bukan organisasi abal-abal koperasi. Jadi hari ini saya katakan bahwa tahap persiapan sosialisasi kepada para kepala desa. Pulang ini, kalau siapa yang bisa, saya minta 7 desa, kalau bisa besok kamu undang 10 orang dari tiap desa, 7 desa, 1. Kita mulai, jangan lama-lama. Kita ini kalau lama-lama kan, sabar. Ini target dari Menteri Koperasi. Kalau kita mau dianggap hebat, mengerti muli, menangkap peluang, targetnya nih Maret sampai Mei harus terbentuk semua. Jangan berleha-leha. Ini ada lengkap semua materinya. Kalau memang bisa difotokopi, ya. Terus ini terus manfaatnya, lihat manfaatnya, peningkatan lapangan kerja ya. Kalau pegawai yang bisa 10 di desa itu lumayan, 7 orang terserap, distribusi pendapatan, tidak ada orang kaya sekali, miskin sekali. Seperti saya bilang tadi, orang kaya lah, orang miskin membuat orang kaya jadi kaya. Lalu pemberdayaan masyarakat, lalu ketahanan terhadap guncangan ekonomi, COVID kemarin, UMKM lah ya, punya daya tahan. Perusahaan besar out semua. Efisiensi ini juga Bapak Ibu sekalian, hotel-hotel sekarang juga. Dan ada satu pengusaha Cina dan Jakarta sudah datang di sini. Saya dapat informasi kemarin. Datang apa dia? Mau berusaha di sektor pangan. Karena menurut dia ini potensi usaha. Dia mau dikonsumsi sekarang sudah tidak, dia lari ke pangan sekarang. Nah kalau kita kalah langkah, ya kita tetap inklusi keuangan, melayani semua. Ya, jangan ijol, jangan pergi di koperasi harian, kasih tahu masa, jangan lagi. Nah kita lawannya dengan cara apa? Dengan kita tidak pinjam di sini, tapi ada lembaga, ini lembaga. Terus menekan biaya harga tingkat konsumen, pasti biasa membeli bersama, pasti harganya murah, menjual bersama, pasti harganya mahal. Itu prinsip lagi. Kalau membeli sendiri-sendiri, harganya pasti mahal. Menjual sendiri-sendiri juga, pasti harga turun. Menekan pergerakan broker ini yang koperasi harian seperti saya katakan tadi, itu pemodal besar punya uang. Memperpendek mata rantai pasokan. Jadi besok kalau mau butuh pupuk, dengan pupuk juga di salah satunya besok koperasi ini. Butuh pupuk, terus anggota pergi cari di UTM sana di koperasi itu. Maka tidak lagi kelompok-kelompok besok, kelompok A, kelompok B, kelompok C, tidak lagi, satukan di koperasi itu. Dan pengurus tahu bahwa ini orang pilih sama, ini orang tidak pilih sama. Jangan lagi sistem beli di sana lalu
broker-broker itu yang terjadi, mafia dagang pupuk sekarang yang membuat pupuk tidak bagus-bagus bagi masyarakat. Meningkat harga di tingkat produsen petani dan peternak, posisi tawar kita menjadi lebih baik, menekan inflasi, dan pada akhirnya adalah muaranya adalah menekan tingkat kemiskinan ekstrim. Itu tujuan akhirnya. Ya, ini beberapa hal. Ini coba dilihat di pengelolaan Koperasi Merah Putih belakang lagi. Ya, ini menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau, outlet gerai sembako. Bapak Ibu sekalian, Bulog sekarang wajib membeli gabah kering padi 6.500 per kilo, jagung 5.500 per kilo. Saya tanya orang Bulog kemarin pada waktu datang di Iso, kamu kenapa tidak ambil jagung 5.500? Kesulitan mereka di gudang. Oke, kita bicara ini. Saya panggil itu orang dari Kementerian Pangan. Saya Pak, kita tunggu mereka mau beli jagung 5.500, tapi gudang betul di mana? Pak, sudah, kalau begitu Pak Pati kasih buat proposal. Saya sudah kamu buat proposal. Saya ke tanah Kemangga Timur di apa situ di Golomoko. Buat gudang. Karena buat gudang bukan sekedar gudang, ada kriterianya. Kalian yang Bulog punya ada sekarang hanya gudang beras. Harga gabah 6.500. Tapi pertanyaan, apakah dengan harga gabah 6.500 besok lalu harga beras naik? Tidak. Di situ seni subsidinya. Bulog beli harga gabahnya tinggi, dia tetap jual beras dengan harga 10.000 misalnya, tergantung kriteria. Di situlah subsidinya. Daripada kita menunggu terus beras raskin yang bawa dari Thailand selama ini. Rakyat kita makan beras raskin yang fufu semua suka. Di situ saya kemarin waktu sosialisasi awal Menko Pangan dan Pak Menko, saya paham kalau dia beli 6.500 gabahnya, maka dia pasti jual sampai jual beras apa? Ya standar. Di sini bermain subsidi. Selama ini kan kita kasih subsidi, tapi harga beras tetap naik. Dan Bapak Ibu sekalian, Prabowo ini keras. Pengetahuan saya sudah 3 kali ketemu beliau, dia keras. Dia bilang giling-giling yang terima gabah di bawah 600 tolak, nanti pemerintah tanya. Saya pikir mungkin koperasi juga salah satu besok, terutama di daerah pertanian, bahwa kita colol tak mau bocah bila bocah kue mesti tak tidak jelas tu kata bahwa luasa kita daerah kolonam ni bahwa luasa bah lelo lima itu itaman ujungan hasil kalau itu kami itu sama nabi tergolo itu tergolo ini sama nabi tahu ini apa tasman bila mai hasil bisa itu kan mahal tahu tapi sama nabi citara bea itago dibatasi lautan macam dah bisa lolos be no lelol teh di sini batas lumayan 13 kali kok 13 kali siapa pun yang mau tapi kalau sampai tegol udah itu protes. Mungkin juga besok di koperasi juga bisa langsung pengadaan mesin giling mungkin dalam rangka ambil padi dari masyarakat dan 600 kita jual dengan harga standar, subsidinya ada sehingga berasal sistem subsidi tidak lagi ya, ini peluang. Outlet koperasi pinjam ya supaya bermodal, bukan tidak mungkin besok Pemda pasti akan bantu modal pinjaman sih. Tapi koperasi mereka main-main. Berikut outlet klinik desa tadi sudah jelaskan. Berikut obat murah apotek. Berikut outlet kantor koperasi. Berikut kolstri untuk gudang untuk masuk pertanian. Itu kira-kira usahanya. Dan ini ada beberapa model di sini. Satu, kita membangun koperasi baru. Artinya di desa itu belum ada koperasi. Kalau ada desa revitalisasi, kita arahkan dia ke koperasi Merah Putih dengan serba usaha. Kalau sudah ada, yang saya tahu selama ini paling yang ada BUMDes. Nah, ini saya pikir ide tercapai juga. Karena 10 tahun lalu saya rapat dengan Kemendes, saya sempat ngomong, saya bilang Pak,
kemarin juga saya omong juga dengan Dirjen, dengan Pak Sekda. Kalau BUMDes pola begini, modal penyertaan dari pemerintah tidak akan berkembang. Tapi bagaimana BUMDes ala koperasi, dalam arti masyarakat juga menjadi ikut serta pemilik modal, itu bagus berkembang. Kenapa? Modal penyertaan dari kepala desa, pemerintah desa ke BUMDes sekarang berapa? 50 juta, 100 juta. Usaha apa itu 50 juta? Habis yang bayar honor ke pengurus BUMDes. Betul tak? Tidak ada usaha apa. Bagaimana mau penyertaan 50 juta? Mau usaha apa? Kalau kasih honor pengurus yang kelola BUMDes 1 juta, 5 orang, 5 juta sebulan, setahun 60 juta, selesai itu uang kan? Tidak lagi. Mau usaha apa? Ya, kalau melibatkan anggota masyarakat sebagai pemilik pasti sukses. Ya, itu kira-kira bisa konsolidasi. Ini sekarang ada dana apa dulu? Dana P3K apa? Kecamatan punya dulu. UPK. Dana UPK. Masih ada dana UPK sekarang yang sudah kelola secara bersama, BUMDes bersama baru diborong. Ya, ya BUMDes bersama kamunya tuh borong. Dan sudah ada PADS tuh, saya dengar laporan. Ya, dana miliar-miliar. Nah, karena polanya itu siapa pemiliknya uang? Kalau besok koperasi, pemiliknya koperasi. Ini kira-kira peran kita, peran pemerintah desa, pemetaan data. Seperti tadi kita mulai peta, oh kami desa ini, kami gabung. Coba karena nanti anggota dari desa itu, pengurusnya dari desa itu. Ya, skema pendanaan itu Ustaz. Ini kalau kita omong semula uangnya nanti tidak jadi betul. Tunggu dana pemerintah. Skema pendanaan seperti ini biar dijelaskan saja. Ini materi mereka dari Jakarta. Kalau saya sih tidak tersuka. Kenapa? Bayangan kita semua uang dari luar. Bayangan kita sekarang uang dari dalam kita sendiri dulu. Pasti dari sana didorong. Jadi skema biayanya APBD desa dan koperasi. Ya, selama ini kamu punya penyertaan ke BUMDes, maka sekarang surat edaran Menteri Desa juga sudah berubah. Nah, kami waktu depan saya kena ketemu di Dirjen, saya omong itu. Nah, sekarang sudah keluar betul. Koperasi ini baru sesuai. Ini skemanya, ini sekarang yang Himbara, yang sekarang dengan Himbara juga himpunan apa nih? Ya. Bank negara, sumber pembiayaan. Tapi bukan berarti bantu toh, pinjam, tentu dengan bunga murah. Jadi kalau saya lihat dari dorongan ini sebenarnya, ya lumayan lah. Tapi kita jangan dulu dengar ini ya. Kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau saya begitu, kalau kita harap ini nanti bentuk tunggu uang pemerintah. Kalau kau sebagai anggota pemilik apa? Tetap mau kita terbengkori. Pengawasannya terus. Tentu melibatkan unsur pemerintah desa, melibatkan pemerintah daerah, dan melibatkan APH, aparat penegak hukum, pengawasan. Karena presiden ini tidak mau main-main, dan ini dia punya langkahnya. Itu saja. Ini musyawarah desa, itulah tahapan pembentukan koperasi merah putih. Kalau memang sebentar ini bisa difotokopi ini atau kasih flashnya, kasih di mereka supaya dibaca pulang sampai di rumah. Sudah kirim semua, bagus. Sekarang saya ingin tanya, saya mau bulan Mei ini selesai pembentukan koperasi desa di Mangga Timur. Jangan berleha-leha. Saya biasanya kalau siapa yang tertinggal ya lindas terus, dia tinggal terus.
Sebenarnya kemarin itu saya sudah lihat mau besok ini mau ke Lembah Colong nih. Nah, kalau memang besok siap Pak Taman, undang 70 orang, kita langsung betul-betul. Langsung, jangan lama-lama. Sebab kita kelamaan nanti pikir, Mak, mulai diskusi. Sekarang kita mulai. Nanti baru berpikir, sudah mulai dulu. Maka saya paling senang jawaban tentara. Betul kabar pulang dan berkelab itu. Siap. Tahu ya dikasih pilot. Begini Pak Bupati, sabar loh. Sabar loh, kita maju-maju. Tapi kalau siap, kita sudah siap. Mau tidak mau kita berpikir. Ini tidak, kita diskusi dulu. Kalau kami lama gelang 8 hari bukan siap. Balik siap. Bahwa siap betul, yang penting berdamai kabar. Siap. Baru kita jalan. Ya, semua peserta retret menuju ke lapangan olahraga siap di jalan petarung terus dengan sepatu boneng itu. Wih, saya lihat hari pertama saya sendiri itu pakai sepatu itu miring sana miring sini. Saya lihat wakil hari terakhir miring itu, jaga sepatu semua mendung. Dan kita sekarang yang penting hal yang baik. Ya, kita tahu baik, kita jalan. Bisa Bapak Desa? Ya, bisa ya. Saya tunggu. Siapa yang bisa lebih dulu nanti, saya kasih hadiah lebih dulu. Minta kalau saya waktunya tidak ada teman-teman dari koperasi. Teman nama pengurus koperasi, dinas koperasi kalau tidak mampu menjelaskan ini. Kalau besok pecamat siap 70 orang dari 7 desa, ayo siap. Asal bakal beli balik siap. Sama lihat besok siap. Biar sore hari ini baik, sore hari. Besok jangan besok. Jangan besok. Hah? Nah, Lele. Kurang mau ngaji, mau ngaji pas kau curiga lah ada hebat ngaji. Boleh habis pas kayak maksud saya kan, Mei itu kita sudah beberapa katakan kita 159 desa di Bangka Timur. Kalau kita bisa bikin 50 koperasi desa di Bangka Timur luar biasa. 50 itu hitungan saya bisa tercover semua 159. Kita perpendekatan kawasan. Setuju ya? Macam macam desa apa nih, desa Golaba. Oh itu potensi besar, biar desa saja tidak apa-apa. Nah, gabung dengan kelurahan Kota Ndora di bawah, gabung dengan Raloba, selesai, potensi besar. Tapi saya kan bukan saya pindah di sini sudah. Tapi saya anggota. Saya nanti akan anggota di semua koperasi desa di Bangka Timur. Jujur, saya siap jadi anggota. Supaya kita sama-sama tuh. Supaya kamu jangan berpikir, oh tuh wah tak kompeti, kira dia tuh. Saya juga anggota. Tulis namanya anggota di koperasi. Setuju ya? Saya anggota di wakil anggota di seluruh koperasi merah putih di Bangka Timur. Kami anggota sih. Partisipan pokoknya sama atau 500 toh? Atau malah lebih atau lumayan gitu. Itu nih kan. Nanti baru kalau ada lebih uang kami deposito di situ untuk penambahan modal, gitu, begitu. Saya ajakkan semua kontraktor besok Bangka Timur wajib. Kau kerja situ wajib jadi anggota. Begitu gampang caranya, Pak. Asal kita jangan berjuang untuk kepentingan diri kita. Ini kepala puskesmas wajib jadi anggota, kepala puskesmas wajib jadi anggota, kepala sekolah wajib jadi anggota di koperasi desa. Kepala dinas apalagi. Nah, Pak John Sentis wajib anggota dicolong di atas. Jangan agak seperti kopi lalu tidak jadi anggota. Jadi anggota. Memang masing-masing, ya. Kecuali ada yang pewakil seluruh. Ya. Begitu ya. Saya rasa begitu saja sudah jam 1. Terima kasih, selamat siang.